Bayangkan direndahkan sedemikian rupa oleh mertua hingga diludahi di meja makan. Sementara suami yang seharusnya membela justru diam dan membiarkanmu dipermalukan. Itulah awal dari kisah balas dendam paling manis seorang perempuan yang dulu diusir dari rumahnya sendiri. Dari istri yang diremehkan, dihina, dan dianggap tidak berharga. Ia bangkit dari abu luka dengan membangun bisnis online hingga menjadi miliarder. Sementara mantan suami dan keluarganya terpuruk dalam kemiskinan, menyesali semua perbuatannya. Inilah kisah nyata penuh emosi, pengkhianatan, dan kebangkitan luar biasa yang wajib kamu baca jika ingin tahu bagaimana rasa sakit bisa menjadi senjata paling kejam untuk meraih kesuksesan. Aku tidak pernah menyangka bahwa malam itu akan menjadi malam terburuk dalam hidupku. Seharusnya, makan malam bersama keluarga besar suami menjadi momen hangat, tempat di mana aku bisa lebih mengenal mereka dan merasakan ikatan keluarga yang lebih erat. Namun, semua yang kuharapkan runtuh dalam sekejap, meninggalkan luka yang begitu dalam di hatiku. Ketika suamiku, Dimas, mengajakku datang ke rumah orang tuanya, aku sempat merasa ragu. Hubunganku dengan ibu mertua memang tidak pernah mulus. Dari awal pernikahan, beliau selalu menunjukkan rasa tidak suka padaku, seolah aku bukanlah pilihan yang pantas untuk anak lelakinya. Hanya satu malam saja, jangan banyak pikiran, kata Dimas pagi itu sambil tersenyum tipis. Aku mengangguk, mencoba menyingkirkan kegelisahan yang diam-diam menggantung di hatiku. Aku mengenakan gaun sederhana berwarna biru muda, menata rambutku sebaik mungkin, dan menyiapkan senyum ramah. Ketika kami tiba, rumah itu terasa megah tapi dingin. Di ruang makan, meja panjang sudah penuh dengan hidangan mewah. Sup bening, ayam panggang, tumis sayuran, dan aneka kue. Beberapa anggota keluarga besar sudah duduk rapi di kursi masing-masing. Selamat datang, ucap salah satu saudara perempuan Dimas dengan senyum tipis. Aku membalasnya dengan sopan, berusaha menjaga kesan. Ibu mertua hanya melirikku sekilas, pandangan matanya dingin, seperti melihat sesuatu yang tidak diinginkan berada di hadapannya. Kami semua duduk. Aku di samping Dimas, sementara ibu mertua duduk di ujung meja, memimpin suasana. Obrolan dimulai dengan basa-basi ringan tentang bisnis keluarga dan rencana liburan. Aku mencoba ikut bercakap, meski lebih banyak diam karena khawatir salah bicara. Namun, perlahan, topik mulai mengarah ke arah yang tidak mengenakan. Dimas, kamu kelihatan kurusan. Istrimu ini bisa masak nggak sih? Sindir ibu mertua dengan nada setengah mengejek. Aku terdiam sejenak, kaget dengan nada bicaranya. Saya berusaha masak setiap hari, Bu, jawabku pelan, berusaha terdengar ramah. Tawa kecil terdengar dari dua sepupu Dimas yang duduk di ujung meja. Mereka saling berbisik, seolah membicarakan sesuatu tentangku. Masakan? Saya rasa Dimas makan makanan yang lebih enak waktu masih sama saya di rumah ini. Lanjut ibu mertua dengan nada sombong. Aku merasa pipiku memanas. Aku melirik Dimas, berharap dia akan membelaku atau setidaknya mencoba mengalihkan pembicaraan. Tapi Dimas hanya tersenyum kaku, tidak berkata apa-apa. Aku menelan ludah, mencoba menenangkan diriku. Tapi tiba-tiba, sesuatu yang tak pernah kuantisipasi terjadi. Ketika aku sedang menyendok sup ke mangkokku, ibu mertua mendengus keras, lalu meludah ke arahku. Ludah itu tidak mengenai wajahku, tapi jatuh tepat di dekat piringku. Suasana meja makan mendadak hening. Aku membeku. Rasanya seperti ada bara api yang menyambar dadaku. Semua orang menatapku, sebagian pura-pura tidak melihat, sebagian lagi tampak menahan senyum. Wanita seperti kamu tidak pantas duduk di meja ini, kata ibu mertua dingin. Aku menoleh pada Dimas, mataku memohon pertolongan. Aku ingin dia mengatakan sesuatu. Membelaku, menghentikan ibunya. Apa saja. Tapi Dimas hanya menunduk. Bibirnya terkatup rapat, seolah tidak ada yang bisa atau mau dia lakukan. Detik itu juga aku merasa sendirian, benar-benar sendirian. Bu, tolong, jangan bicara seperti itu. Suaraku gemetar, hampir tak terdengar. Kenapa? Memangnya saya salah? Kamu pikir bisa menyaingi keluarga ini dengan latar belakang kamu yang apa? Jualan kecil-kecilan? Tak punya nama? Kamu cuma merepotkan anak saya. Aku merasakan air mata menggenang di pelupuk mata. Aku berusaha menahannya karena tidak ingin terlihat lemah. Tapi hatiku benar-benar remuk.
Seumur hidup, belum pernah ada orang yang mempermalukanku seperti ini, di depan banyak orang, dan di rumah suamiku sendiri. Obrolan di meja itu terus berlanjut, tapi aku tidak lagi mendengarnya. Rasanya semua suara seperti gema yang memantul di telingaku, tanpa arti. Aku hanya bisa menatap piringku yang kini terasa hambar. Makanan di depanku seolah berubah menjadi simbol penghinaan. Aku mencoba bangkit, beralasan untuk pergi ke kamar mandi agar bisa mengatur napas. Tapi sebelum aku sempat berdiri, ibu mertua menambahkan, "Lihat, bahkan tatapannya kosong. Anak ini tak punya nyali. Dimas, dengar ibu, kamu harus pertimbangkan kembali pernikahan ini. Jangan buang-buang waktu." Aku memandang Dimas dengan tatapan yang penuh pertanyaan. Apakah kau tidak mendengarnya? Apakah kau tidak akan berkata apa-apa? Namun, dia hanya menghela napas, memalingkan wajahnya. Aku merasa hancur. Di detik itu aku sadar, aku tidak hanya sedang diludahi oleh mertua, tapi juga oleh kepercayaan yang pernah kuberikan pada suamiku. Dia membiarkan harga diriku diinjak di depan keluarganya, tanpa sedikit pun keberanian untuk membela. Setelah makan malam berakhir, aku memilih untuk diam. Aku tidak ingin ribut di depan semua orang, meski hatiku dipenuhi kemarahan dan kekecewaan. Dalam perjalanan pulang, Dimas mencoba mengajak bicara, tapi aku hanya menatap keluar jendela mobil. "Aku tahu mama terlalu keras," katanya pelan. Aku tidak menjawab. "Dia hanya belum bisa menerima kamu sepenuhnya," lanjutnya lagi. Aku menggeleng, air mata mulai menetes. Bukan soal dia menerima aku atau tidak. Tapi kamu diam saja, Dim. Kamu lihat sendiri, mama meludahiku. Kamu tahu rasanya diperlakukan seperti itu? Suaraku bergetar. Dimas terdiam. Tidak ada jawaban yang keluar dari mulutnya. Dan dalam hening itu, aku merasa ada sesuatu yang retak di dalam hatiku. Retakan yang kelak tidak akan pernah bisa kembali utuh. Malam itu, setibanya di rumah, aku langsung masuk ke kamar tanpa berkata apapun. Sepatu belum sempat kutanggalkan, tapi aku merasa langkahku begitu berat. Seakan-akan setiap langkah mengingatkanku pada rasa malu yang baru saja kutelan bulat-bulat. Dimas menyusul di belakangku, namun aku tidak memandangnya. Aku duduk di tepi ranjang, membuka sepatu dengan gerakan kasar, sambil berusaha menahan tangis. Sementara itu, ia berdiri di ambang pintu, terlihat bingung harus melakukan apa. "Kenapa kamu diam aja?" tanyaku akhirnya, suaraku serak. Aku nggak mau memperburuk keadaan," jawab Dimas dengan pelan. "Memperburuk keadaan?" Aku tertawa hambar, menatapnya dengan mata yang mulai berkaca-kaca. "Dim, kamu tahu nggak? Waktu dia meludah ke arahku, rasanya dunia berhenti. Rasanya aku nggak ada artinya sama sekali di hadapan kalian. Dan kamu cuma duduk, menunduk, seolah setuju." Dimas menatapku dengan raut wajah yang sulit kubaca, antara rasa bersalah dan ketidakmampuan. "Aku cuma nggak mau ribut di depan keluarga. Kamu tahu mama gimana orangnya. Kalau aku lawan, semuanya akan jadi lebih buruk." "Lebih buruk dari ini?" potongku tajam. "Harga diriku sudah diinjak-injak. Dim, apa kamu tahu rasanya diludahi di depan orang banyak? Rasanya lebih baik aku nggak usah datang sama sekali." Aku bangkit, berjalan mondar-mandir, mencoba mencari kata-kata untuk meluapkan semua emosi yang menyesakkan dada. Aku ingin marah, ingin menjerit, tapi air mataku justru mengalir deras. Ada luka yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Luka itu bukan sekadar karena perlakuan ibu mertua, tapi karena suamiku sendiri memilih diam. Aku ingat jelas bagaimana dulu aku mencintai Dimas dengan sepenuh hati. Kami menikah bukan karena paksaan, melainkan karena cinta yang katanya bisa menaklukkan apapun. Tapi sekarang, rasanya cinta itu mulai terasa asing. Aku merasa sendirian. Aku merasa tidak dihargai sebagai istri, seolah aku hanya beban bagi Dimas. Aku masuk ke kamar mandi, membasuh wajah dengan air dingin. Kulihat pantulan wajahku di cermin, mata sembab, pipi basah. Kenapa aku harus bertahan? Gumamku lirih pada bayangan sendiri. Malam itu aku tidak bicara lagi dengan Dimas. Kami tidur membelakangi satu sama lain, seolah ada tembok tak terlihat di antara kami. Aku menatap langit-langit kamar, berpikir, apakah ini pernikahan yang aku impikan dulu?
Keesokan paginya, aku bangun dengan mata bengkak. Dimas sudah siap berangkat kerja. Dia hanya berkata singkat, "Jangan terlalu dipikirin. Nanti sore kita ngomong lagi, ya?" Aku tidak menjawab. Aku duduk di meja makan, menatap secangkir teh yang tidak tersentuh. Ada amarah yang mengendap, bercampur dengan kesedihan. Semua kenangan buruk semalam berputar seperti film di kepalaku. Aku merasa lelah secara emosional, seolah energi untuk tersenyum pun telah habis. Aku memutuskan untuk keluar rumah, berjalan tanpa tujuan. Aku butuh udara segar. Di tengah perjalanan, aku berhenti di sebuah taman kecil. Di sana, aku duduk di bangku kosong, memeluk tas kecilku. Apakah aku pantas diperlakukan seperti ini hanya karena aku bukan dari keluarga kaya? Apakah harga diriku serendah itu? Aku menutup mata, dan tiba-tiba teringat masa-masa sebelum menikah. Aku dulu seorang perempuan biasa yang punya impian sederhana. Hidup bahagia dengan orang yang kucintai. Aku tidak pernah memimpikan kekayaan atau status sosial. Tapi sejak aku masuk ke keluarga Dimas, rasanya standar kebahagiaan jadi berubah. Segala sesuatu diukur dari harta, status, dan gengsi. Di taman itu, aku duduk lama. Sesekali aku menulis di ponsel, mencoba mencurahkan isi hati dalam catatan digital. Aku merasa seperti orang asing di rumah sendiri, tulisku. Aku ingin pergi, tapi hatiku masih terikat. Apakah aku harus bertahan demi cinta, atau pergi demi diriku sendiri? Ketika malam tiba, Dimas pulang dengan wajah lelah. Kami makan malam dalam diam. Sesekali aku melihatnya, tapi tidak ada kata yang terucap. "Kenapa kamu nggak ngomong?" Akhirnya Dimas memecah keheningan. "Ngomong apa, Dim?" Aku balas dengan nada datar. "Ngomong apapun. Aku tahu kamu marah. Aku tahu kamu sakit hati. Tapi jangan diam aja kayak gini. Aku juga pusing." Aku menatapnya dalam-dalam. "Kamu pusing? Dim, aku lebih dari pusing. Aku sakit hati. Kamu diam saat aku dipermalukan. Kamu pikir apa yang kulakukan sekarang ini? Aku lagi berusaha menelan semuanya sendirian." Dimas menghela napas. "Aku minta maaf. Aku salah. Tapi aku cuma nggak bisa bentrok sama mama. Dia terlalu keras." "Jadi aku yang harus terima semua hinaan itu?" tanyaku getir. Dimas tidak menjawab. Saat itu aku sadar. Kami tidak sedang bicara sebagai pasangan yang saling mendukung, tapi sebagai dua orang asing yang tidak lagi memahami satu sama lain. Aku melihat Dimas, pria yang kucintai, tapi sekarang rasanya aku hanya melihat sosok yang lebih memihak keluarganya daripada istrinya sendiri. Malam itu aku menulis di buku harian yang sudah lama kutinggalkan. Pena di tanganku bergetar ketika aku menulis. Aku lelah. Lelah berjuang sendirian. Aku tidak tahu apakah cinta ini masih cukup kuat untuk menahanku di sini. Luka ini terlalu dalam, dan aku tidak tahu apakah aku bisa memaafkannya. Apa gunanya cinta jika aku tidak lagi dihargai? Aku menangis diam-diam. Air mata mengalir membasahi halaman buku itu, membentuk noda kecil yang membuat tulisanku buram. Aku merasa seperti berada di persimpangan jalan. Ada dua pilihan, bertahan demi cinta, atau pergi demi harga diriku sendiri. Malam semakin larut, tapi aku tidak bisa tidur. Aku duduk di balkon, memandangi langit gelap. Hati kecilku berkata, jika kamu tidak melawan sekarang, luka ini akan semakin dalam. Kamu berhak bahagia, kamu berhak dihargai. Tapi di sisi lain, ada suara lain yang berbisik, bukankah kamu masih mencintai Dimas? Jangan biarkan emosi membuatmu pergi. Mungkin ini hanya ujian. Aku terjebak di antara dua suara itu. Dan malam itu, aku tahu, ini baru permulaan dari luka yang lebih besar. Sejak kejadian makan malam itu, suasana rumah menjadi semakin dingin. Aku merasa seperti berjalan di atas pecahan kaca. Setiap langkah terasa menyakitkan, setiap kata yang terucap bisa berubah menjadi perdebatan. Dimas semakin jarang bicara denganku. Jikapun berbicara, hanya sekadar menanyakan hal-hal kecil seperti, "Kamu udah makan?" atau "Ada cucian kotor?" Namun yang paling menyakitkan adalah pesan-pesan dari ibu mertua yang mulai datang hampir setiap hari. Awalnya hanya sindiran halus lewat pesan singkat di ponsel Dimas,
yang kadang kubaca ketika Dimas lupa menghapusnya. Anakmu itu kelihatan kurusan. Istrimu itu benar-benar bisa jaga kamu nggak sih? Kamu bisa dapat perempuan lebih baik daripada dia. Mama cuma nggak tega lihat kamu terpuruk nanti. Dimas tidak pernah menunjukkan padaku secara langsung, tapi aku tahu dia mulai goyah. Caranya memandangku berubah. Tidak ada lagi kehangatan seperti dulu. Setiap kali aku bicara, dia sering membalas dengan nada dingin. Seolah aku menjadi penyebab semua keributan di keluarganya. Suatu siang, ibu mertua datang tanpa pemberitahuan. Aku baru saja selesai mencuci piring ketika suara bel berbunyi keras. Saat kubuka pintu, wajahnya langsung menyapa dengan pandangan penuh rasa benci. "Kamu masih di sini?" tanyanya tanpa basa-basi, seolah aku hanyalah tamu tak diundang. Aku mencoba tersenyum sopan. "Ini rumah saya juga, Bu. Ada apa?" Ibu mertua masuk begitu saja, tanpa undangan, menatap setiap sudut ruang tamu dengan ekspresi meremehkan. "Kamu pikir kamu bisa betah di sini lama-lama? Kamu nggak pantas ada di rumah ini. Dimas butuh istri yang bisa angkat nama keluarga, bukan kayak kamu yang cuma jadi beban." Kalimat itu terasa seperti cambuk yang menghantam wajahku. Aku terdiam, jari-jariku bergetar. "Bu, saya sudah berusaha jadi istri yang baik. Saya mencintai Dimas." "Cinta?" Ia tertawa mengejek. "Cinta nggak bisa bayar tagihan listrik. Cinta nggak bisa bikin suami kamu naik pangkat. Kamu itu siapa? Nggak ada latar belakang, nggak ada uang, nggak ada kebanggaan." Aku merasa tubuhku membeku. Setiap kata yang keluar dari mulutnya seperti racun. Aku ingin melawan, tapi lidahku terasa keluh. Ketika Dimas pulang malam itu, aku mencoba menceritakan semuanya. "Dim, Mama datang tadi siang. Dia bilang aku nggak pantas tinggal di sini." "Apa maksudnya?" Dimas hanya menghela napas panjang. "Kamu jangan terlalu ambil hati omongan Mama. Dia memang seperti itu orangnya. Bukan masalah, jangan ambil hati. Dim, dia benar-benar ingin aku pergi." Dimas diam sejenak, lalu berkata pelan, Mungkin kamu bisa tinggal di rumah orang tuamu dulu. Biar Mama nggak terlalu emosi." Aku tertegun. Rasanya seperti disambar petir. "Jadi, kamu setuju aku pergi?" Suaraku gemetar. "Aku cuma mau semuanya tenang. Aku nggak mau ribut terus," jawabnya lirih. Air mata mengalir di pipiku tanpa bisa kutahan. "Rumah ini bukan cuma milik kamu, Dim. Ini juga rumahku. Tapi sekarang aku merasa seperti orang asing. Kamu lebih memihak mereka daripada aku." Dimas tidak menjawab. Ia hanya menunduk, seolah merasa bersalah tapi tidak punya keberanian untuk membelaku. Hari-hari berikutnya menjadi neraka. Ibu mertua semakin sering datang, membawa sindiran dan ancaman. "Kalau kamu nggak pergi, aku akan pastikan Dimas hidup menderita," katanya suatu sore. "Aku bisa buat dia kehilangan pekerjaannya. Kamu pikir aku nggak bisa?" Aku hanya bisa menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Aku ingin berteriak, ingin membela diri, tapi aku tahu suaraku tidak akan ada gunanya. Malam itu aku duduk di ruang tamu sendirian. Rumah yang dulu terasa hangat kini menjadi dingin dan menakutkan. Setiap sudutnya seperti memantulkan suara-suara hinaan yang kudengar dari ibu mertua. Aku mulai merasa rumah ini bukan lagi tempatku. Aku mulai memikirkan masa depan. Apakah aku harus pergi? Apakah cinta pada Dimas masih cukup untuk membuatku bertahan? Aku menatap cincin pernikahan di jariku, memutarnya perlahan. Cincin ini dulu adalah simbol janji untuk saling melindungi, tapi sekarang terasa kosong. Malam itu aku menulis lagi di buku harianku. Aku merasa terjebak. Aku mencintainya, tapi aku tidak sanggup hidup di bawah bayang-bayang keluarganya. Aku takut, jika aku bertahan, aku akan kehilangan diriku sendiri. Tapi jika aku pergi, apa aku siap kehilangan cinta? Aku menangis sampai larut malam, merasakan kekosongan yang menyesakkan. Tidak ada tempat untukku bercerita. Dimas, orang yang seharusnya menjadi pelindungku, justru membuatku merasa sendirian. Beberapa hari kemudian, aku benar-benar merasa terpojok. Ibu mertua datang lagi, kali ini dengan nada lebih tegas. "Kamu mau pergi dengan baik-baik atau mau aku usir di depan tetangga?"
Pilih sekarang, katanya sambil menunjuk ke arah pintu. Aku berdiri mematung, jantungku berdebar kencang. Dimas baru pulang dan melihat kami. Tapi bukannya membela, ia justru berkata, "Udahlah, jangan ribut. Mungkin memang lebih baik kamu tinggal di rumah orang tuamu dulu, sayang." Kata, "sayang," itu terasa kosong. Rasanya seperti pisau yang menusuk dada. Aku tidak percaya dengan apa yang kudengar. "Baik," kataku akhirnya, dengan suara yang nyaris pecah. "Kalau itu yang kamu mau, aku akan pergi." Aku melangkah ke kamar, mengemasi beberapa pakaian ke dalam koper. Dimas hanya diam di ambang pintu, tidak mencoba menghentikanku. Aku berharap ia akan berkata sesuatu, tapi tidak. Hanya sunyi. Ketika aku melangkah keluar rumah malam itu, ada rasa lega bercampur sakit hati. Rumah ini tidak lagi menjadi rumahku. Aku sadar, aku tidak bisa lagi berharap perlindungan dari seorang suami yang lebih memilih diam daripada berdiri di samping istrinya. Di taksi yang membawaku pergi, aku menatap keluar jendela. Lampu-lampu kota berkelebat, seakan mengejekku. Aku merasa hampa, tapi ada secercah api kecil di dalam hati, api kemarahan dan tekad. Suatu hari, bisikku pada diriku sendiri, aku akan kembali, tapi bukan sebagai perempuan yang hina di mata mereka. Aku akan kembali sebagai seseorang yang jauh lebih kuat, lebih berharga. Malam itu menjadi titik balik. Aku tahu, rumah yang kutinggalkan bukan lagi tempat aman. Tapi mungkin, di luar sana, aku akan menemukan kekuatan baru untuk melawan semua luka ini. Malam ketika aku meninggalkan rumah itu, aku hanya membawa satu koper, rasa sakit yang tak terlukiskan, dan tekad yang perlahan-lahan menyala di dalam dada. Aku kembali ke rumah orang tuaku dengan langkah berat. Ibuku menatapku dengan tatapan khawatir begitu melihat wajahku yang kusut. "Kamu kenapa, Nak?" tanya beliau dengan suara lembut. Aku hanya memeluknya tanpa berkata-kata. Semua rasa sakit yang kutahan selama ini pecah di pelukan ibu. Hari-hari setelahnya kuhabiskan dalam diam. Aku tidak ingin menceritakan semuanya, bahkan kepada ibuku sendiri. Namun, di dalam diriku ada sesuatu yang mulai tumbuh. Sebuah dorongan untuk tidak lagi menjadi perempuan lemah yang hanya bisa menangis. Aku tidak ingin selamanya dikenang sebagai istri yang terhina di depan keluarganya. Aku ingat kata-kata ibu mertua yang menohokku, "Cinta nggak bisa bayar tagihan listrik." Kata-kata itu seperti cambuk yang menyadarkanku. Ya, mungkin benar. Jika aku ingin dihargai, aku harus berdiri di atas kakiku sendiri. Pada suatu malam, ketika semua orang di rumah sudah tidur, aku duduk di depan laptop tua milik ayahku. Internet di rumah ini tidak cepat, tapi cukup untuk membuka beberapa situs. Aku mengetikkan kata-kata, "bisnis online dari nol," di kolom pencarian. Aku membaca puluhan artikel, menonton video tutorial, dan bergabung dengan forum-forum kecil di media sosial. Ada begitu banyak peluang. Menjual produk handmade, membuka toko di marketplace, hingga menawarkan jasa digital. Semuanya terdengar sulit, tapi ada satu hal yang kurasakan, ini mungkin jalanku untuk bangkit. Setiap malam, aku menulis ide-ide kecil di buku catatan. Aku berpikir tentang apa yang bisa kulakukan dengan kemampuan yang kumiliki. Aku suka merajut dan membuat aksesoris kecil. Mungkin, aku bisa menjualnya, tapi kemudian aku sadar, modalnya hampir tidak ada. Aku harus pintar-pintar mencari cara. Minggu-minggu pertama, aku mencoba membuat beberapa aksesoris dari bahan seadanya. Aku memotret hasilnya dengan kamera ponsel sederhana. Kemudian aku membuat akun di sebuah marketplace lokal, mengunggah foto-foto itu, dan menuliskan deskripsi produk dengan penuh harapan. Namun, tak ada yang membeli. Setiap kali aku membuka aplikasinya, aku hanya melihat angka 0 di bagian penjualan. Hatiku mulai ciut. Mungkin ibu mertua benar. Aku memang tidak bisa apa-apa. Suatu malam, aku duduk termenung di depan layar laptop yang menampilkan toko online kosongku. Air mataku hampir menetes. Tapi di saat itu, ada suara kecil di dalam hatiku, "Kamu sudah terlalu sering diremehkan. Jangan berhenti sekarang. Kalau kamu berhenti, mereka akan menang." Suara itu membakar tekadku. Aku menutup laptop, mengambil napas panjang, dan memutuskan untuk mencoba lagi. Keesokan harinya, aku mulai membaca lebih dalam tentang strategi pemasaran online.
Aku mempelajari bagaimana cara mengambil foto produk agar terlihat menarik, bagaimana menulis caption yang menggugah, dan bagaimana memanfaatkan media sosial untuk promosi. Aku bahkan meminjam buku tentang digital marketing dari perpustakaan kecil di dekat rumah. Aku mulai mengunggah foto produk ke akun media sosial yang baru kubuat. Setiap malam, aku memikirkan ide-ide konten. Aku belajar mengedit foto dengan aplikasi gratis di ponselku, walau hasilnya sederhana, setidaknya lebih baik dari sebelumnya. Hari demi hari, 1-2 orang mulai bertanya tentang produkku. Aku merasa ada secercah harapan. Saat pertama kali ada yang benar-benar membeli, rasanya seperti keajaiban kecil. Aku memeluk paket itu sebelum mengirimnya, seolah itu adalah langkah pertama menuju kebebasan. Namun, jalan ini tidak mulus. Ada kalanya pembeli membatalkan pesanan. Ada kalanya bahan yang kubutuhkan sulit didapat. Bahkan, ada satu pesanan besar yang akhirnya gagal karena kesalahanku dalam mengukur ukuran gelang. Aku menangis malam itu, merasa bodoh dan tak berguna. Tapi setiap kali aku ingin menyerah, aku mengingat kembali wajah ibu mertua yang meludahiku. Aku mengingat tatapan Dimas yang kosong saat membiarkanku pergi. Setiap kenangan pahit itu seperti bahan bakar yang membuatku semakin ingin membuktikan bahwa aku bisa. Beberapa bulan berlalu. Bisnisku belum besar, tapi sudah mulai berjalan. Dari 1-2 pesanan, kini aku menerima sekitar 10 hingga 15 pesanan per minggu. Tidak banyak, tapi cukup membuatku percaya bahwa aku berada di jalur yang benar. Aku mulai menabung dari keuntungan kecil itu. Rasanya luar biasa bisa membeli bahan baru dari uang hasil jerih payahku sendiri. Ada rasa bangga setiap kali melihat rak kecil di kamarku yang penuh dengan aksesoris buatanku. Aku juga belajar hal baru, bagaimana menghadapi kegagalan tanpa kehilangan semangat. Setiap kesalahan adalah guru yang mengajarkan bagaimana aku bisa menjadi lebih baik. Di tengah kesibukan baru ini, aku jarang memikirkan Dimas. Namun, sesekali bayangannya muncul, bersama dengan rasa sakit yang belum sepenuhnya hilang. Aku bertanya-tanya, apakah dia pernah menyesal? Apakah dia sadar bahwa dia telah membiarkan orang lain menghancurkan harga diriku? Meski begitu, setiap kali rasa itu muncul, aku memutuskan untuk fokus pada diriku sendiri. Hidupku tidak boleh lagi bergantung pada siapapun. Aku harus menjadi perempuan yang bisa berdiri tegak, dengan atau tanpa cinta dari orang lain. Suatu malam, ketika aku sedang merapikan paket-paket pesanan, ibuku duduk di sampingku. "Kamu sibuk sekali akhir-akhir ini, Nak," katanya sambil tersenyum. Aku ikut tersenyum. "Aku lagi coba usaha, Bu. Walaupun kecil, tapi aku senang melakukannya." Ibuku mengusap punggung tanganku. "Ibu bangga sama kamu. Kamu kuat, lebih kuat dari yang kamu kira." Kata-kata itu membuatku hampir menangis. Untuk pertama kalinya dalam waktu lama, aku merasa dihargai. Di hari-hari berikutnya, api dalam diriku semakin membara. Aku mulai merancang rencana lebih besar. Membuka toko online dengan nama merek sendiri, belajar membuat logo, dan bahkan mencoba menjalin kerjasama dengan pemasok bahan yang lebih profesional. Aku tahu jalannya masih panjang. Akan ada banyak tantangan, tapi aku tidak lagi takut. Jika aku bisa bertahan dari penghinaan yang begitu dalam, aku yakin aku bisa menghadapi apapun. Hampir setengah tahun berlalu sejak aku meninggalkan rumah Dimas. Selama itu, aku lebih banyak fokus pada diriku sendiri, pada bisnis kecil yang perlahan mulai menanjak. Aku sudah jarang mendengar kabar tentang Dimas dan keluarganya. Namun, suatu sore, ketika aku sedang menyiapkan paket pesanan, kabar mengejutkan datang dari seorang teman lama yang juga bekerja di perusahaan tempat Dimas berkarir. "Aku dengar suamimu itu kena masalah besar di kantornya," ujar teman itu melalui telepon. Suaranya terdengar setengah berbisik, seperti menyampaikan rahasia besar. Aku tertegun. Jemariku yang sedang mengikat pita di sebuah paket tiba-tiba berhenti bergerak. "Maksudnya?" tanyaku pelan. "Gosipnya, dia lagi diselidiki sama manajemen karena ada laporan tentang perilakunya. Katanya, dia pernah berlaku kasar pada seorang rekan kerja perempuan. Ada saksi yang bilang dia membentak dan mempermalukan orang itu di depan banyak orang. Dan, ada juga yang bilang tentang cara keluarganya memperlakukan kamu. Entah gimana, cerita itu sampai ke kantor." Aku terdiam. Dunia seakan berhenti sejenak. Jadi,
Orang-orang mulai tahu bagaimana keluarganya memperlakukanku. Hari-hari berikutnya, kabar tentang Dimas terus berhembus melalui berbagai orang. Seolah-olah semua yang dulu tersembunyi kini terbongkar. Beberapa kerabat bahkan mulai menghubungiku, menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Aku dengar ibu mertuamu itu benar-benar keterlaluan. Ya? Masa sampai meludahimu di depan orang? Salah satu teman SMA-ku mengirim pesan. Aku tidak membalas pesan itu. Aku tidak ingin membuka luka lama. Tapi di dalam hati, aku merasa ada rasa aneh. Bukan kebahagiaan, tapi semacam keadilan yang datang terlambat. Dimas dulunya adalah karyawan yang cukup dihormati di perusahaannya. Ia rajin, ambisius, dan pandai membawa diri. Tapi rupanya, citra yang dibangun di luar tidak sejalan dengan kenyataan di dalam rumah. Setelah aku pergi, konflik internal keluarganya semakin menjadi-jadi. Kudengar, ibu mertuaku pernah datang ke kantor Dimas untuk memarahi salah satu rekan kerjanya yang dianggap menghasut Dimas. Perilaku ini menjadi bahan pembicaraan di kalangan karyawan. Mereka mulai melihat Dimas bukan sebagai sosok yang profesional, tetapi sebagai laki-laki yang tidak mampu mengendalikan masalah pribadinya. Perlahan-lahan, kepercayaan pimpinan padanya runtuh. Beberapa proyek penting yang dulu dipercayakan padanya kini diberikan kepada orang lain. Kemudian datang pukulan yang lebih besar. Salah seorang klien penting perusahaan menolak bekerja sama setelah mendengar rumor buruk tentang Dimas. Kabarnya, seorang mantan rekan kerja yang tahu cerita penghinaan terhadapku membocorkan itu pada pihak luar. Kalau orang seperti itu ada di jajaran manajemen, kami khawatir kerja sama ini akan merusak reputasi kami. Begitu bunyi laporan klien yang kudengar dari seorang kenalan. Pada akhirnya, pihak manajemen tidak punya pilihan. Dimas dipanggil ke rapat besar, diinterogasi, dan akhirnya diberhentikan dengan alasan ketidakmampuan menjaga citra perusahaan. Ketika kabar itu sampai padaku, aku hanya duduk terdiam di meja makan. Tanganku gemetar, tapi bukan karena sedih. Entah mengapa, ada rasa campur aduk di dada. Bagian dari diriku merasa iba. Aku pernah mencintainya sepenuh hati. Aku tahu betapa dia bekerja keras untuk posisinya di kantor. Tapi ada juga bagian dari diriku yang merasa bahwa ini adalah konsekuensi dari tindakannya sendiri. Dia memilih diam ketika aku dihina. Bisikku pada diri sendiri. Dia memilih keluarganya dan membiarkan aku pergi. Sekarang dia harus merasakan bagaimana rasanya kehilangan. Kabar pemecatan Dimas ternyata juga mengguncang keluarganya. Rumah megah mertua yang dulu selalu menjadi simbol kebanggaan mereka kini, mulai dijual satu persatu asetnya. Bisnis kecil milik ayah mertua gagal bertahan karena kesalahan investasi. Dalam beberapa bulan saja, keluarga yang dulu begitu angkuh itu jatuh miskin. Aku mendengar kabar bahwa ibu mertuaku sakit-sakitan karena stres. Ada yang bilang ia masih menyalahkanku, seolah aku adalah akar dari semua kemalangan mereka. Tapi kali ini, aku tidak merasa perlu membela diri. Hidupku sudah terlalu berharga untuk dihabiskan pada orang-orang yang tidak pernah menghargai kehadiranku. Suatu hari, Dimas menghubungiku. Nomornya muncul di layar ponselku, dan untuk sesaat aku terdiam. Butuh keberanian untuk mengangkat panggilan itu. Halo, suaraku terdengar dingin, bahkan untuk telingaku sendiri. Kamu apa kabar? Suara Dimas di seberang sana lirih, jauh berbeda dari nada tegas yang dulu sering kudengar. Aku baik. Jawabku singkat. Hening sejenak. Lalu dia berkata, aku kehilangan semuanya, bahkan pekerjaanku. Mama juga sakit. Aku nggak tahu harus gimana lagi. Aku memejamkan mata, mencoba menahan gelombang emosi. Ada bagian dari diriku yang ingin menanyakan, apa kamu ingat bagaimana kamu membiarkanku pergi tanpa satupun pembelaan? Tapi aku memilih diam. Semoga kamu bisa melewati semua ini. Ucapku akhirnya, aku sudah tidak punya urusan denganmu, Dim. Setelah menutup telepon, aku duduk lama di kursi. Aku tidak merasa puas, tapi juga tidak merasa hancur. Ada kekosongan, tapi di dalam kekosongan itu, ada juga rasa lega. Untuk pertama kalinya, aku benar-benar menyadari bahwa aku telah keluar dari bayang-bayangnya. Aku bukan lagi perempuan yang hanya menangis karena diperlakukan tidak adil. Aku kini adalah seseorang yang bisa berdiri sendiri, dengan kehidupan yang mulai kubangun dari nol.
Keretakan citra Dimas adalah bab yang pahit dalam cerita hidupku, tapi juga menjadi pengingat bahwa tidak ada yang bisa selamanya berpura-pura. Cepat atau lambat, kebenaran akan muncul ke permukaan. Dan orang-orang yang tidak menghargai orang lain akan menuai akibat dari perbuatannya. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi pada Dimas dan keluarganya selanjutnya. Tapi aku tahu satu hal, aku tidak akan kembali. Jalan hidupku kini berbeda. Waktu terus berjalan. Hari-hari penuh air mata dan rasa sakit itu mulai berganti dengan kesibukan baru. Aku bangun setiap pagi dengan semangat yang berbeda. Tidak ada lagi suara-suara meremehkan yang menggema di telingaku. Kini, hanya ada derap langkah menuju masa depan yang kujalani dengan tanganku sendiri. Bisnis onlineku, yang dulu hanya berupa eksperimen kecil, perlahan-lahan mulai menunjukkan hasil nyata. Pesanan semakin banyak datang dari berbagai kota, bahkan dari orang-orang yang tidak pernah kukenal sebelumnya. Setiap kali ada notifikasi, produk terjual, di ponselku, rasanya seperti ada sinar baru yang masuk ke hatiku. Aku masih ingat jelas bagaimana aku memulai semuanya dengan keraguan. Laptop tua, koneksi internet yang lambat, dan modal yang hampir tidak ada. Namun, dari semua keterbatasan itu, aku menemukan satu kekuatan yang tak pernah terpikirkan sebelumnya, tekad. Suatu pagi, aku membuka dashboard toko onlineku. Angka penjualanku melonjak drastis dibanding bulan lalu. Bahkan, ada pelanggan yang memesan dalam jumlah besar untuk dijual kembali. Ini sungguh terjadi, bisikku pada diri sendiri, nyaris tak percaya. Aku mengambil buku catatan kecil yang sudah penuh dengan coretan target dan rencana. Dulu, saat aku menulis mimpi untuk menjual 50 produk dalam 1 bulan, itu terasa mustahil. Tapi kini, aku bahkan sudah melewati angka itu. Ketika ibuku melihatku tersenyum lebar di depan laptop, beliau berkata, "Nak, kamu terlihat berbeda sekarang. Lebih bahagia." Aku menatapnya dan mengangguk. Aku tidak tahu kalau ternyata aku bisa sejauh ini, Bu. Seiring dengan kesibukan bisnis, aku juga semakin belajar memisahkan diriku dari bayang-bayang Dimas. Aku tidak lagi menunggu kabar darinya, apalagi berharap dia akan kembali dengan permintaan maaf. Semua rasa itu sudah kupendam jauh. Aku akhirnya memutuskan untuk mengurus perceraian. Keputusan itu tidak mudah. Ada bagian dari diriku yang masih takut. Masih berpikir apakah aku akan baik-baik saja tanpa status istri yang dulu kupegang. Tapi kemudian, aku bertanya pada diri sendiri, apakah aku bahagia jika bertahan dengan seseorang yang tidak menghargai diriku? Jawabannya jelas tidak. Proses perceraian itu berlangsung tanpa banyak drama. Dimas terlalu sibuk dengan masalah keluarganya sendiri untuk berdebat panjang denganku. Ketika surat cerai akhirnya kuterima, aku hanya duduk diam, memandangi kertas itu dengan campuran perasaan lega dan sedih. Ini bukan akhir, kataku pada diri sendiri. Ini awal dari sesuatu yang baru. Aku menyimpan surat itu, lalu kembali membuka laptop. Ada puluhan pesanan yang menungguku untuk dikirim hari itu. Hidup terus berjalan, dan aku memilih untuk bergerak maju. Seiring waktu, aku mulai berani memperluas bisnis. Aku mempelajari cara membuat website sederhana untuk brandku sendiri. Aku juga mencoba membuat akun media sosial yang lebih profesional, menampilkan foto-foto produk dengan gaya estetik. Semua ini kulakukan dengan belajar otodidak dari video-video gratis di internet. Ada rasa puas setiap kali aku menguasai hal baru. Dulu, aku hanya merasa kecil dan tak berdaya. Sekarang, aku berdiri tegak sebagai perempuan yang mampu membangun sesuatu dari nol. Beberapa kali, aku bertemu dengan pelanggan yang menjadi teman baru. Mereka kagum ketika aku bercerita bahwa aku memulai usaha ini dari kamar kecil di rumah orang tuaku. "Kamu luar biasa, Mbak. Jarang ada orang yang bisa bangkit setelah jatuh," kata salah satu pelanggan yang menjadi langgananku. Aku hanya tersenyum. Kalau kita nggak bangkit, nggak ada yang bakal nolongin kita selain diri sendiri. Kalimat itu terasa seperti kebenaran yang paling murni. Di tengah kesibukan ini, kadang aku mendengar kabar dari orang lain tentang Dimas. Katanya, dia masih kesulitan mencari pekerjaan tetap. Reputasinya yang tercoreng membuat banyak perusahaan ragu untuk menerimanya. Sementara keluarganya semakin terpuruk karena utang. Namun, mendengar kabar itu, aku tidak lagi merasa marah atau puas. Aku hanya merasa,
netral. Masa lalu itu sudah terlalu jauh. Aku tidak punya waktu untuk menoleh ke belakang, apalagi untuk menyesali apa yang sudah terjadi. Pada suatu malam, aku duduk di depan meja kerja kecilku. Di atasnya, ada puluhan gelang dan kalung buatan tangan yang siap dikirim besok pagi. Aku menatap semua itu dengan rasa bangga. Siapa sangka, dari seorang perempuan yang pernah diludahi dan dihina, aku bisa sampai di titik ini, gumamku. Aku menulis di buku catatanku. Target berikutnya, membuka workshop dan mengajari perempuan lain yang ingin belajar bisnis online. Entah mengapa, aku merasa ini adalah panggilan yang tepat. Aku ingin perempuan lain tahu bahwa mereka juga bisa bangkit dari luka, sama sepertiku. Sejak saat itu, aku mulai rutin berbagi kisah dan tips di media sosial. Video-video sederhana tentang proses pembuatan aksesoris dan kisah perjalananku menarik perhatian banyak orang. Pesan-pesan dukungan mengalir setiap hari. Ada yang berkata bahwa kisahku membuat mereka berani bermimpi kembali. Aku tersenyum setiap kali membaca pesan-pesan itu. Siapa sangka, luka yang dulu hampir menghancurkanku kini menjadi sumber kekuatan untuk orang lain? Malam itu, aku menatap langit dari jendela kamarku. Hujan turun pelan, membasahi bumi. Aku memejamkan mata, menghirup aroma hujan yang segar, dan membiarkan diriku merasakan kedamaian yang belum pernah kualami selama bertahun-tahun. Aku bisa berdiri sendiri, bisikku pada diri sendiri. Aku tidak butuh siapapun untuk membuatku berharga. Aku sudah cukup, bahkan lebih dari cukup. Aku tersenyum, lalu kembali ke meja kerjaku. Esok pagi, ada puluhan paket lagi yang harus dikirim. Tapi aku tidak merasa lelah. Setiap langkah kecil ini membawaku semakin jauh dari lembah luka, menuju puncak kehidupanku yang baru. Keputusan untuk berpisah dari Dimas bukanlah hal yang kuambil dalam satu malam. Ia lahir dari ratusan luka, dari tangis yang tak terhitung jumlahnya, dari rasa sakit yang perlahan berubah menjadi keberanian. Aku ingat betul malam itu, saat aku menatap langit-langit kamarku di rumah orang tuaku, bertanya pada diri sendiri, apakah aku masih pantas mempertahankan sesuatu yang tidak lagi memberiku kebahagiaan? Jawabannya datang begitu jelas. Tidak. Aku sudah terlalu lama bertahan dengan cinta yang hanya tinggal nama. Dimas bukan lagi orang yang dulu aku cintai. Sikapnya, pilihannya, dan keberpihakannya pada keluarganya yang sering menghinaku telah membunuh cinta itu sedikit demi sedikit. Bertahan hanya akan membuatku semakin tenggelam dalam jurang luka. Hari ketika aku menyerahkan berkas perceraian, aku merasa seperti kehilangan sebagian dari diriku. Ada rasa hampa, seolah sebuah bab panjang dalam hidupku tiba-tiba berakhir. Aku duduk di ruang tunggu pengadilan dengan tangan gemetar. Ketika hakim memutuskan perpisahan kami sah di mata hukum, aku tidak menangis. Anehnya, aku merasa lega. Ada beban berat yang selama ini menindih dadaku, dan kini beban itu seolah terangkat. Aku keluar dari gedung pengadilan dengan langkah pelan, tapi mantap. Ini bukan kekalahan, bisikku pada diri sendiri. Ini kebebasan. Meski sudah berpisah, bukan berarti perasaanku benar-benar tenang. Beberapa malam pertama setelah perceraian, aku menangis diam-diam di kamar. Ada rasa kehilangan yang tak bisa dipungkiri. Bagaimanapun, Dimas pernah menjadi bagian penting dalam hidupku. Ada kenangan indah yang pernah kami ciptakan bersama, meski semua itu kini terasa jauh dan pahit. Aku merindukan diriku yang dulu, perempuan yang dulu percaya bahwa cinta bisa mengatasi segalanya. Tapi aku tahu, jika aku terus menatap ke belakang, aku tidak akan pernah bisa maju. Setiap kali kesedihan itu datang, aku mengingat kembali momen-momen ketika aku diperlakukan dengan hina. Saat mertua meludahiku, saat Dimas hanya diam dan tidak membela. Itu menjadi pengingat bahwa aku tidak boleh kembali ke masa lalu yang penuh luka. Hari-hari berikutnya, aku memutuskan untuk fokus pada dua hal, bisnis dan kesembuhan diriku sendiri. Aku mulai mengikuti kelas meditasi online. Setiap pagi, aku meluangkan waktu 10 menit untuk duduk diam, menarik napas panjang, dan merasakan ketenangan dalam diriku. Aku juga menulis jurnal setiap malam, menuangkan semua emosi yang dulu hanya terpendam. Bisnis onlineku semakin berkembang. Kini aku tidak hanya menjual aksesoris, tetapi juga memulai lini produk baru berupa tas kain buatan tangan. Respons pasar sangat positif. Dalam sebulan,
penjualanku meningkat 2 kali lipat. Aku bahkan mulai merekrut 1 orang untuk membantuku mengelola pesanan. Dulu kamu gak pernah bayangin kan, bisa punya usaha sendiri kayak gini? Tanya Sari, sahabatku yang datang berkunjung. Aku tertawa kecil. Sama sekali enggak. Aku pikir hidupku hanya akan berputar di dapur mertua dan mengikuti aturan mereka. Lihat sekarang, Sari tersenyum lebar. Kamu jauh lebih hebat dari yang kamu kira. Keputusan kamu ninggalin dia adalah jalan yang tepat. Aku terdiam sejenak. Ada rasa getir ketika mendengar kalimat itu. Bukan karena menyesal, tapi karena aku tahu betapa berat perjalanan untuk sampai di titik ini. Suatu sore, ketika aku sedang memotret produk baru untuk diunggah di media sosial, ponselku berdering. Sebuah pesan masuk dari nomor yang sudah sangat kukenal, Dimas. Aku rindu kamu, begitu bunyi pesannya. Aku memandang layar ponsel cukup lama, mencoba merasakan sesuatu. Tapi yang kurasakan hanyalah hampa. Aku tidak marah, tidak pula senang. Aku hanya tidak merasakan apa-apa lagi. Aku mengetik balasan singkat. Maaf, Dim. Aku sudah memilih jalan yang berbeda. Tolong jangan hubungi aku lagi. Tidak ada rasa bersalah ketika mengirimkan pesan itu. Justru ada rasa lega. Aku akhirnya benar-benar melepaskan apa yang dulu kugenggam begitu erat. Perlahan, aku mulai belajar mencintai diriku sendiri. Aku mulai merayakan pencapaian-pencapaian kecil. Setiap kali berhasil memenuhi target penjualan, aku menghadiahi diriku dengan hal-hal sederhana, seperti makan di restoran favorit atau membeli buku baru. Aku juga memperluas jaringan pertemanan dengan bergabung di komunitas bisnis online. Dari sana, aku bertemu banyak orang yang memiliki kisah perjuangan mirip denganku. Kami saling mendukung, saling memotivasi, dan berbagi ilmu. Kalau kita nggak percaya pada diri sendiri, siapa lagi yang akan percaya? Kata seorang mentor bisnis dalam sebuah seminar virtual yang kuikuti. Kalimat itu menancap kuat di hatiku. Malam itu, aku duduk di depan laptop, menatap daftar pesanan yang terus bertambah. Aku mengingat kembali perjalanan panjang ini, dari perempuan yang direndahkan hingga perempuan yang kini berdiri dengan kepala tegak. Kepergianku dari Dimas bukan hanya kepergian dari seorang suami. Itu adalah kepergian dari masa lalu yang gelap, dari ketidakberdayaan, dari rasa takut. Itu adalah langkah pertama menuju kebebasan dan cahaya. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Tapi aku tahu satu hal, aku tidak akan pernah kembali ke masa lalu. Di hari ke-100 setelah perceraian, aku menulis di jurnal. Aku memilih diriku sendiri. Dan itu adalah keputusan terbaik yang pernah kuambil. Aku menutup jurnal itu dengan senyum. Ada rasa hangat di dada. Luka-luka itu mungkin tidak pernah benar-benar hilang, tapi aku sudah belajar hidup dengan mereka. Aku bahkan menjadikannya batu loncatan untuk tumbuh lebih kuat. Kini, setiap kali aku melihat diriku di cermin, aku melihat seseorang yang baru. Seseorang yang tahu betul bahwa kebahagiaan tidak datang dari orang lain, melainkan dari keberanian untuk menghargai diri sendiri. Angin sejuk sore itu menerpa wajahku saat aku duduk di teras rumah baruku. Ya, rumah baruku, bukan rumah mertua, bukan rumah yang penuh luka. Ini adalah rumah impianku, hasil dari kerja keras dan perjalanan panjang yang penuh darah, air mata, dan tekad yang tak tergoyahkan. Siapa sangka, bisnis online yang dulu dimulai dari sebuah kamar kecil kini telah menjelma menjadi sebuah perusahaan kecil dengan tim profesional? Aku bahkan sudah menyewa kantor mungil di pusat kota, dengan desain minimalis modern yang mencerminkan semangatku. Sederhana, tetapi penuh keteguhan dan keanggunan. Aku masih ingat hari di mana aku menerima laporan keuangan bulan ini dari asistennya. Bu, omzet bulan ini naik 200% dari bulan lalu. Ucap Mira, asisten baruku, dengan mata berbinar-binar. Aku hanya tersenyum. Senyum yang dulu jarang muncul di wajahku. Bagus sekali, Mira. Semua ini hasil kerja keras kita bersama. Kini, aku memiliki lini produk beragam, dari aksesoris, tas kain, hingga produk home decor yang sedang tren. Semua berawal dari mimpi sederhana, membuktikan bahwa aku mampu. Tidak hanya bisnis, hidupku pun berubah total. Aku belajar untuk menikmati hasil kerjaku sendiri. Aku membeli mobil pertama dengan uang hasil jerih payahku, bukan dari warisan atau pemberian siapapun.
Ketika aku mengendarainya untuk pertama kali, rasanya seperti simbol kebebasan. "Lihat kamu sekarang, jauh berbeda dari dulu," kata ibuku suatu sore, matanya berkaca-kaca. Aku memeluknya erat. Ini semua karena doa dan dukungan ibu. Kalau bukan karena ibu yang terus menyemangati aku waktu aku jatuh dulu, mungkin aku nggak akan sampai di titik ini. Ibuku tersenyum, dan di wajahnya, aku melihat rasa bangga yang tulus. Namaku mulai dikenal di kalangan pengusaha muda lokal. Suatu kali, aku diundang menjadi pembicara di seminar kewirausahaan untuk perempuan. Saat berdiri di panggung, menatap puluhan pasang mata yang menunggu ceritaku, aku merasa terharu. Dulu, aku adalah perempuan yang sering diremehkan, ucapku dengan suara tegas. Aku pernah diludahi dan dihina oleh orang-orang yang seharusnya menjadi keluargaku. Tapi hari ini, aku berdiri di sini untuk mengatakan bahwa kita semua bisa bangkit, asalkan kita mau percaya pada diri sendiri. Suara tepuk tangan bergema di ruangan. Beberapa perempuan bahkan mendekat setelah seminar, menangis sambil berkata bahwa ceritaku memberi mereka harapan baru. Hidupku kini penuh warna. Aku tidak lagi dikelilingi oleh hinaan dan caci maki. Sebaliknya, aku berada di tengah-tengah orang-orang yang mendukung dan menghargai kerja kerasku. Aku memiliki tim kecil yang solid, sahabat-sahabat yang selalu memberi semangat, dan pelanggan yang percaya pada produk buatanku. Terkadang, aku masih teringat pada masa-masa gelap itu. Tapi bukan dengan rasa sakit. Aku melihat masa lalu sebagai pembelajaran yang membentukku menjadi perempuan kuat seperti sekarang. Di balik semua kesuksesan ini, aku juga belajar bahwa kekayaan sejati bukan hanya soal uang. Kekayaan sejati adalah kebebasan untuk memilih hidup yang aku inginkan. Aku bisa bekerja dari mana saja, kapan saja, dan aku tidak lagi terikat oleh ketakutan atau bayang-bayang orang lain. Aku merancang ruang kerja di rumah baruku, dengan dinding penuh papan visi berisi kata-kata motivasi dan rencana masa depan. Setiap kali aku masuk ruang itu, aku merasa penuh energi dan optimisme. Suatu hari, aku menerima email dari media nasional yang ingin mewawancaraiku sebagai sosok perempuan inspiratif. Aku terdiam, tak percaya. Dulu, aku hanya seseorang yang dianggap tidak pantas, gumamku pelan. Saat wawancara berlangsung, jurnalis itu bertanya, "Apa yang memotivasi Anda untuk terus maju?" Aku menjawab dengan mata yang berbinar. Rasa sakit. Karena rasa sakit adalah bahan bakar terkuat untuk berubah. Ketika kamu diperlakukan seolah-olah tidak berharga, kamu punya dua pilihan, hancur, atau membuktikan bahwa mereka salah. Aku memilih yang kedua. Kabar tentang kesuksesanku lambat laun, sampai juga ke telinga orang-orang dari masa laluku. Ada desas-desus bahwa Dimas kini bekerja serabutan, sementara keluarganya tenggelam dalam utang. Aku tidak merasa puas mendengar itu, tapi juga tidak lagi peduli. Suatu sore, aku melihat pesan tak terjawab di ponselku dari nomor Dimas. Aku tidak membalasnya. Hidupku sudah terlalu berharga untuk diisi oleh orang yang dulu tidak menghargai keberadaanku. Aku sering duduk di teras rumah baruku, menatap matahari terbenam sambil menyeruput teh hangat. Dalam keheningan itu, aku berbicara pada diriku yang dulu. Lihat, kamu berhasil. Kamu keluar dari kegelapan, membangun cahaya untuk dirimu sendiri. Kamu tidak lagi butuh pembelaan dari siapapun. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku benar-benar merasa damai. Di akhir bulan, aku merayakan pencapaian besar, omzet pertamaku yang menembus angka miliaran. Aku mengadakan pesta kecil di kantor, mengundang seluruh tim dan orang-orang terdekat. Ini bukan hanya keberhasilan aku, ucapku di depan semua orang. Ini keberhasilan kita. Dan ini baru permulaan. Sorak-sorai dan tepuk tangan memenuhi ruangan. Dalam momen itu, aku merasa seluruh rasa sakit masa lalu akhirnya terbayar lunas. Hujan turun deras malam itu, mengguyur jalanan kota yang mulai berkilau oleh lampu-lampu kendaraan. Aku baru saja selesai rapat dengan timku dan memutuskan pulang lebih awal. Saat mobilku berhenti di depan rumah, aku melihat dua sosok yang berdiri di bawah gerimis, basah kuyup dan tampak begitu lusuh. Jantungku berdegu pelan ketika aku mengenali mereka. Dimas dan mertuaku. Dimas, dengan pakaian yang sudah pudar warnanya, tampak kurus dan kusut. Wajahnya yang dulu penuh percaya diri kini terlihat muram dan lelah.
Di sampingnya, ibunya, perempuan yang dulu dengan enteng meludahiku di meja makan, menunduk, wajahnya pucat, seperti kehilangan semua kesombongan yang pernah ia miliki. Aku berdiri mematung di depan pintu, memandang mereka tanpa kata. Perasaan campur aduk menyelimutiku. Ada kejutan, ada rasa iba, tapi juga ada ketenangan yang sulit dijelaskan. Dinda, suara Dimas bergetar, pelan seperti bisikan. Aku nggak tahu lagi harus kemana. Semua sudah habis. Aku kehilangan pekerjaan, hutang menumpuk. Tolong, bantu aku, bantu kami. Aku terdiam, hanya menatap matanya. Mata itu dulu sering menatapku dengan dingin, seolah aku tidak ada artinya. Dinda, kami menyesal. Lanjutnya, kali ini dengan suara serak. Kami, salah. Kami terlalu angkuh, terlalu buta untuk melihat siapa kamu sebenarnya. Mertuaku, yang selama ini selalu merasa lebih tinggi dariku, justru menangis terisak. Maafkan ibu, nak. Ibu, dulu terlalu sombong. Ibu menghina kamu, meludahi kamu. Sekarang ibu nggak punya apa-apa. Ibu cuma minta maaf. Dinda, ibu salah besar. Aku menarik napas dalam. Bukan karena marah, tapi karena ada rasa berat yang menggenang di dadaku. Aku menatap mereka, melihat sisa-sisa manusia yang dulu menginjak harga diriku. Dulu, kataku pelan, kalian meludahi aku di depan banyak orang. Kalian membuatku merasa seperti sampah di rumahku sendiri. Dan Dimas, kamu hanya diam. Kamu memilih keluargamu, bukan aku. Kamu membiarkan aku dipermalukan. Dimas menunduk, air hujan bercampur dengan air matanya. Aku bodoh, Din. Aku bodoh karena nggak membelamu. Aku cuma ikut arus, dan sekarang aku kehilangan segalanya. Tolong, beri aku kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Aku menatap mereka lebih lama. Di hatiku, tidak ada lagi dendam. Aku sudah melewati fase itu. Aku sudah memaafkan, bukan untuk mereka, tapi untuk diriku sendiri. Tapi memaafkan tidak berarti aku harus kembali. Aku sudah memaafkan kalian, kataku akhirnya, dengan suara yang tenang namun tegas. Tapi aku tidak bisa kembali ke masa lalu. Aku sudah memilih jalan hidupku, dan jalan itu tidak lagi melibatkan kalian. Wajah Dimas berubah, ada rasa putus asa yang begitu jelas. Dinda, kita pernah saling mencintai. Aku tahu aku salah, tapi aku nggak bisa hidup tanpa kamu. Aku tersenyum tipis. Kamu bisa, Dimas. Kamu hanya tidak mau. Cinta yang kamu maksud itu sudah lama mati. Kamu membiarkannya mati dengan sikapmu sendiri. Dan aku sudah belajar mencintai diriku sendiri. Aku tidak akan kembali ke tempat yang pernah menghancurkanku. Mertuaku terisak lebih keras. Tolonglah, nak, kami nggak punya tempat tinggal lagi. Kami nggak punya uang. Setidaknya, beri kami sedikit bantuan untuk bertahan. Aku menatap mereka, dan hatiku berbisik bahwa aku tak akan menjadi seperti mereka. Aku tidak akan menghina balik, tidak akan membalas dendam. Aku memanggil sopir rumahku, meminta ia memberikan sejumlah uang tunai dan makanan untuk mereka. Tolong terima ini, kataku, bukan karena aku masih marah atau benci, tapi karena aku tidak ingin melihat orang lain kelaparan. Tapi setelah ini, aku ingin kalian pergi. Jangan lagi mencampuri hidupku. Dimas menatap uang itu dengan wajah penuh rasa malu. Ia ingin berkata sesuatu, tapi tak ada kata yang keluar. Malam itu, setelah mereka pergi, aku duduk di ruang tamu, memandang foto diriku sendiri yang sedang tersenyum saat menerima penghargaan perempuan inspiratif. Aku merenung. Hidup memang aneh. Dulu aku yang dianggap tidak punya masa depan. Sekarang, mereka yang meremehkanku datang memohon belas kasihan. Aku tidak merasa bangga karena mereka jatuh. Aku merasa damai karena aku berhasil berdiri tegak, tanpa harus menjatuhkan siapapun. Beberapa hari kemudian, aku menerima kabar bahwa Dimas mencoba bekerja di warung kecil untuk menghidupi ibunya. Ada rasa iba yang muncul, tapi tidak lebih dari itu. Aku sudah melepaskan semua keterikatan emosional padanya. Aku tahu, jika aku menoleh ke belakang, hanya ada kegelapan. Maka aku memilih terus berjalan ke depan, di jalan yang kini dipenuhi cahaya hasil usahaku sendiri.
Suatu sore, saat aku mengadakan sesi mentoring untuk para perempuan muda yang ingin memulai bisnis online, seorang peserta bertanya, "Kak Dinda, apa yang membuat kakak tetap tegar saat dihina dan diremehkan dulu?" Aku tersenyum, menatap wajah-wajah penuh harapan di hadapanku. Karena aku percaya, satu-satunya orang yang bisa menyelamatkan aku adalah aku sendiri. Jangan pernah menyerahkan kendali hidupmu pada orang lain, apalagi orang yang tidak menghargai kamu. Kita semua punya kekuatan untuk bangkit, selama kita mau melangkah. Tepuk tangan bergema, dan dalam hati aku tahu, luka-luka itu kini telah berubah menjadi pelajaran berharga. Malam itu, aku menulis di jurnal pribadiku. Penyesalan mereka bukan lagi urusanku. Aku tidak ingin mereka jatuh, tapi aku juga tidak ingin kembali pada masa lalu. Aku memilih untuk hidup dalam kedamaian, bukan dendam. Aku menutup buku itu, menatap langit malam dari balkon rumahku. Ada rasa syukur yang mengalir hangat di dada. Aku telah memenangkan pertempuran terberat, melawan rasa sakit, melawan diriku sendiri. Pagi itu, aku terbangun dengan rasa damai yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Sinar matahari menyelinap melalui tirai tipis kamarku, menari di atas lantai kayu yang hangat. Aku tersenyum sambil menarik napas panjang. Tidak ada lagi rasa takut. Tidak ada lagi caci maki yang menggema di telingaku. Tidak ada lagi rasa hancur karena diperlakukan seperti orang asing di rumahku sendiri. Aku adalah aku yang baru. Rumah ini, dengan taman kecil dan bunga-bunga berwarna cerah di halamannya, adalah simbol kebebasanku. Setiap sudutnya adalah bukti bahwa aku pernah hancur, tapi memilih untuk bangkit. Aku berjalan ke dapur, membuat secangkir kopi favoritku, dan duduk di meja kerja. Di depanku, papan visi penuh dengan mimpi-mimpi yang kini bukan lagi sekadar angan, melainkan kenyataan. Bisnisku kini telah tumbuh jauh melampaui yang pernah kubayangkan. Dari sekadar toko online kecil, kini aku memiliki brand sendiri dengan ribuan pelanggan setia. Ada tim yang solid yang mendukung di belakang layar, orang-orang hebat yang percaya padaku, bukan karena siapa suamiku atau siapa keluargaku, tapi karena kerja keras dan visi yang kubawa. Setiap hari, aku menerima pesan dari orang-orang yang terinspirasi oleh perjalananku. "Kak, aku membaca kisah kakak di media. Aku jadi berani memulai bisnis sendiri," tulis seorang perempuan muda di DM Instagramku. Aku tersenyum membaca pesan-pesan seperti itu. Rasanya luar biasa ketika kita tahu bahwa rasa sakit yang dulu menghancurkan diri kita bisa berubah menjadi kekuatan untuk membantu orang lain. Aku banyak belajar tentang cinta, bukan cinta pada orang lain, tapi pada diri sendiri. Aku dulu percaya bahwa kebahagiaan hanya bisa datang dari cinta seorang suami atau penerimaan keluarga. Sekarang aku paham bahwa kebahagiaan sejati hanya bisa datang jika kita berdamai dengan diri sendiri. Setiap pagi, aku menyempatkan diri menulis di jurnal tentang hal-hal yang membuatku bersyukur. Aku belajar menghargai momen kecil, secangkir kopi hangat, obrolan santai dengan timku, tawa ibuku saat menonton film komedi, bahkan hujan sore yang menenangkan hati. Suatu hari, aku menerima undangan untuk menjadi pembicara utama di konferensi kewirausahaan nasional. Acara itu akan dihadiri oleh ratusan pebisnis dari berbagai kota. Aku berdiri di panggung besar dengan gaun sederhana berwarna putih, memegang mikrofon dengan senyum penuh keyakinan. Dulu, aku adalah perempuan yang dianggap tidak punya masa depan, kataku di depan audiens. Aku dihina, diremehkan, bahkan diusir dari rumahku sendiri. Tapi aku memilih untuk tidak menyerah. Aku memilih untuk bangkit, meski dengan air mata dan luka yang dalam. Dan hari ini, aku berdiri di sini untuk mengatakan, setiap luka yang kalian bawa bisa menjadi bahan bakar untuk menuju kesuksesan. Tepuk tangan bergema di ruangan itu. Beberapa orang bahkan meneteskan air mata. Mungkin karena mereka merasakan rasa sakit yang sama, atau mungkin karena mereka menemukan harapan dalam kata-kataku. Setelah konferensi itu, aku berjalan keluar gedung dengan hati yang ringan. Langit sore tampak begitu indah, seolah ikut merayakan setiap langkahku. Aku berhenti sejenak, menatap langit, dan berkata dalam hati, "Terima kasih, Tuhan, karena Engkau mengizinkanku jatuh, agar aku bisa belajar bangkit." Hidupku kini penuh dengan rencana-rencana indah. Aku mulai melirik pasar internasional untuk bisnisku, berencana membuka cabang baru di luar negeri.
Aku juga mulai menulis buku tentang perjalanan hidupku, bukan untuk mengungkit luka, tapi untuk membagikan harapan kepada siapapun yang merasa terjebak dalam kegelapan. Di sela kesibukan, aku tidak lupa memanjakan diriku sendiri. Aku pergi berlibur ke tempat-tempat yang dulu hanya bisa aku impikan. Dari berjalan di tepi pantai Bali saat matahari terbenam, hingga menikmati udara segar di pegunungan. Semua itu menjadi pengingat bahwa aku layak untuk bahagia, tanpa perlu pembenaran dari siapapun. Masa lalu bukan lagi luka terbuka bagiku. Ia kini menjadi guru. Aku mengingat semua penghinaan itu, semua tangisan di malam hari, semua rasa putus asa, hanya untuk melihat betapa jauhnya aku telah melangkah. Jika dulu aku tidak melalui semua itu, mungkin aku tidak akan pernah menemukan kekuatan sejati di dalam diriku. Penderitaan adalah batu loncatan, tulisku di halaman pertama buku yang sedang kugarap. Kita bisa memilih untuk jatuh di atasnya, atau kita bisa memanfaatkannya untuk melompat lebih tinggi. Suatu sore, aku duduk di balkon rumahku sambil memandang langit senja. Angin bertiup pelan, membawa aroma bunga melati dari taman. Aku tersenyum pada diriku sendiri, versi diriku yang baru. Versi yang lebih kuat, lebih berani, dan lebih mencintai diri sendiri. Aku memejamkan mata, merasakan kedamaian itu sepenuhnya. Tidak ada lagi luka yang menguasai hatiku. Yang ada hanyalah rasa syukur yang dalam. Kini, jika ada yang bertanya padaku apa arti kesuksesan, jawabanku sederhana. Kesuksesan adalah ketika kamu bisa melihat masa lalumu yang kelam tanpa lagi merasa sakit. Ketika kamu berdiri di puncak, bukan untuk balas dendam, tapi untuk menunjukkan bahwa kamu bisa bertahan dan menang tanpa menyakiti orang lain. Itulah aku sekarang. Aku yang baru. Aku yang tidak lagi takut pada apapun. Aku yang tahu bahwa dunia ini penuh kemungkinan, dan aku bisa meraih semuanya dengan tangan dan hati yang percaya pada diri sendiri. Malam itu, aku menulis di jurnal terakhir untuk tahun ini. Aku telah menemukan diriku sendiri. Aku telah berdamai dengan masa lalu. Aku telah menjadi perempuan yang tidak lagi terikat oleh luka, tapi terbang bebas dengan sayap keberanian. Aku akan terus melangkah, bukan karena ingin membuktikan sesuatu pada orang lain, tapi karena aku tahu aku layak untuk hidup sepenuhnya. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa lengkap.